Shalom semuanya. Pada pertemuan kali ini saya Johnson Stephen dengan NIM 15210076, yaitu dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng atau BSI Cengkareng. Pada pertemuan 4 ini yaitu tugas dari PAK atau Pendidikan Agama Kristen, yaitu membaca di materi pertemuan 4, Teologi Kekristenan tentang Hakikat Allah. Pada bagian ini kita diajak untuk menoleh ke belakang untuk memahami bagaimana para teologi Kristen menggumuli dan memperdebatkan beberapa isu sekitar hakikat dan sifat Allah. Tujuannya terutama untuk memahami bahwa isu-isu yang pada masa kini diperdebatkan itu bukanlah hal baru, dan memahami bagaimana para pendahulu mencoba memecahkan hal-hal yang sulit dan rumit. Ajaran yang paling sulit dimengerti dan dijelaskan adalah ajaran tentang Tritinitas, suatu ajaran yang sudah menjadi pokok perdebatan sejak awal kehadiran kekristenan. Sesuatu yang tidak bisa juga dihindari karena memang Alkitab sebagai dasar kepercayaan Kristen menggambarkan Allah sebagai dengan berbagai cara. Dari aktivitasnya kita telah menyebut bahwa Allah mencipta dalam Allah Bapa, menyelamatkan dalam Yesus Kristus, dan membaharui melalui Roh Kudus-Nya. Hal ini saja sudah menunjukkan nuansa Tritinitas, ketiga macam pernyataan diri Allah yang adalah tunggal atau satu. Menurut Alistair E. Megard, the Trinity is a remarkably difficult area of Christian theology. Megard 1994-257. Ia juga mencoba mengemukakan 4 model pendekatan terhadap isu ini, baik yang klasik maupun modern. Yang paling penting dari pendekatan klasik adalah pendekatan Agustinus, sedangkan dari model modern adalah Karl Barth. Kita hanya akan membahas 2 pendapat, yakni yang pertama, Agustinus. Menurut Megard, Agustinus mengambil banyak unsur dari konsensus yang sedang muncul tentang Tritinitas (Tritunggal). Hal ini dapat dilihat dalam penolakannya yang keras di atas bentuk subordinanisme apapun, misalnya yang menganggap Sang Anak dan Roh Kudus sebagai inferior atau lebih rendah dari Sang Bapa. Di dalam kealahan, Agustinus berpendapat bahwa tindakan dari ketiga unsur Tritinitas harus dipahami di belakang tindakan dari setiap unsur. Misalnya, manusia menciptakan bukan saja menurut imago Dei (gambar Allah), melainkan juga menurut gambar Tritinitas. Perbedaan penting dibuat antara kealahan yang kekal dari Sang Anak dan Roh Kudus dan tempatnya dalam urusan keselamatan. Meskipun Sang Anak dan Roh kelihatannya lebih kemudian dari Sang Bapa, penilaian ini hanya berlaku dalam peranan proses penyelamatan. Dan meskipun Sang Anak dan Roh tampak lebih rendah terhadap Sang Bapa dalam sejarah, dalam kekekalan semua sederajat. Menurut McGrath, elemen yang paling khusus dari pendekatan Agustinus terhadap Tritunggal adalah pemahaman tentang pribadi dan tempat Roh Kudus. Menurutnya, Sang Anak didefinisikan dengan kebijaksanaan (wisdom) dan Roh Kudus dengan kasih. Walaupun ia mengakui bahwa ia tak memiliki dasar alkitabiah terhadap identifikasi ini, ia menganggap hal itu sebagai kesimpulan yang masuk akal dari bahan-bahan Alkitab. Menurut membuat kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita. Identifikasi yang eksplisit dari Roh sebagai dasar kesatuan dari Allah
dan orang-orang percaya itu penting sebagaimana ia menunjuk kepada ide Agustinus tentang roh sebagai pemberi komunitas atau persekutuan. Roh adalah karunia ilahi yang mengikat kita dengan Allah karenanya ada hubungan dalam Allah Tritunggal tersebut. Singkatnya, Agustinus ingin mengatakan bahwa Roh Kudus membuat kita tinggal dalam Allah dan Allah dalam kita, tetapi itu adalah akibat dari kasih, karena Roh Kudus adalah Allah yang adalah kasih. Salah satu ciri paling khas dari pendekatan Agustinus terhadap Trinitas adalah mengembangkan analogi-analogi psikologis. Ia berpendapat bahwa dalam menciptakan dunia dan isinya Allah telah meninggalkan jejak yang khas dalam ciptaannya. Jejak itu ada pada manusia sebagai ciptaan tertinggi. Oleh karena itu, kita perlu berpaling kepada manusia dalam upaya kita mencari gambaran tentang Allah. Agustinus mengambil langkah lebih jauh yang sangat disayangkan oleh banyak pihak. Atas dasar pandangan dunia yang dipengaruhi oleh Neoplatonis, ia kemudian mengatakan bahwa pikiran dalam kurung main manusia adalah puncak dari kemanusiaan. Karena itu terhadap pikiran manusia individual dan arah ke Allah, dan arah itulah seharusnya para teologi berpaling dalam mencari penjelasan tentang misteri Tritunggal. Dalam penciptaan individualisme dan radikal dari pendekatan ini digabungkan dengan intelektualisme yang nyata, berarti bahwa ia memilih jalan untuk menemukan Trinitas dalam dunia mental individu-individu, dari misalnya dalam hubungan-hubungan personal. Yang kedua ialah Karl Barth. Kini telah kita beralih ke contoh modern tentang penjelasan dari misteri Trinitas. Karl Barth mengemukakan pandangan sebagai reaksi terhadap rivalnya Schleiermacher. Sebagai Schleiermacher, Trinitas adalah kata terakhir yang dapat diucapkan tentang Allah, sedangkan bagi Barth justru Trinitas adalah kata yang harus dibicarakan sebelum kita bicara tentang pernyataan dalam sebagai suatu kemungkinan. McGarth 1961. Intisari dari pendapat Barth bisa kita sajikan dengan sederhana. Walaupun sulit dipahami kenyataan bahwa pernyataan tersebut membutuhkan suatu penjelasan. Bagi Barth, hal ini mengandung arti bahwa manusia adalah pasif dalam proses penerimaan pernyataan. Proses pernyataan dari awal sampai akhir ada di bawah kekuasaan Allah sebagai Tuhan. Jadi untuk terwujud pernyataan Allah harus mampu mengakibatkan pernyataan diri kepada manusia berdosa. Walaupun mereka berdosa, menurut Barth ada hubungan yang langsung antara yang menyatakan diri dan pernyataan itu. Jika Allah menyatakan diri sebagai Tuhan, Allah mestinya adalah Tuhan lebih dahulu dalam dirinya. Pernyataan menurut Barth adalah pengulangan Raiterion pada waktu tertentu tentang apa yang sesungguhnya sudah ada dalam kekekalan. Karena itu, ada hubungan yang langsung antara dua hal berikut. Pertama, Allah yang menyatakan diri kepada pernyataan diri sendiri dari Allah. Dalam bahasa teologi Trinitas, hal ini berarti Sang Bapa dinyatakan di dalam Sang Anak. Lalu bagaimana dengan Sang Roh Kudus? Di sini kita berhadapan dengan aspek yang paling sulit dari doktrin Barth tentang Trinitas atau Tritunggal. Ide tentang revealedness hal dinyatakan. Terjemahan dari konsep revealedness adalah sulit, mungkin harus menggunakan ilustrasi yang tidak dipakai oleh Barth sendiri. Konsep tadi bisa dijelaskan oleh contoh sebagai berikut. Bayangkanlah ada dua orang berjalan di luar Yerusalem sekitar 30 sesudah Masehi. Mereka melihat 3 orang yang disalibkan dan mereka berhenti sejenak untuk memandang ketiga orang itu. Orang pertama menunjuk kepada sang salib yang tengah dan berkata, ada seorang pelaku kriminal yang sama yang disalibkan. Namun orang kedua menunjuk kepada orang yang tersalibkan di tengah dan berkata, ada anak Allah yang rela mati untukku. Jadi ia mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah pernyataan diri Allah. Tak ada artinya apa-apa pada dirinya sendiri. Harus ada semacam dengan mana Yesus diakui sebagai pernyataan diri Allah.
Pengakuan pernyataan sebagai pernyataan yang membentuk ide revealedness. Bagaimana pemahaman ini dicapai? Barth yang sangat jelas dalam hal ini, kemanusiaan yang berdosa. Orang berdosa tidak mampu mencapai pemahaman itu tanpa bantuan. Barth sama sekali tak memberi peluang bahwa ada peranan positif manusia dalam penafsiran pernyataan, karena percaya bahwa hal ini sangat tergantung kepada pernyataan ilahi terhadap teori-teori pengetahuan manusia. Interupsi pernyataan sebagai pernyataan haruslah pada dirinya merupakan karya Allah yang lebih akurat lagi. Adalah pekerjaan Roh Kudus. Manusia tidak mempunyai kemampuan mendengar firman Tuhan, dan karena mendengar firman-Nya, mendengar dan kapasitas untuk mendengar adalah pemberian dalam satu tindakan oleh Roh Kudus. Lebih jujur bila kita katakan bahwa tak seluruhnya bisa memahami misteri Tritunggal itu, meskipun sudah ada berbagai upaya dilakukan oleh para teologi dari dulu sampai sekarang. Bukankah sesungguhnya Allah walau sudah menyatakan diri tetap saja merupakan misteri yang tak terselami dan tak tuntas untuk dimengerti? Bila ada orang percaya kepada Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus, menurut Barth hal itu dinyatakan oleh Allah sendiri melalui Roh Kudus, karena pada dasarnya manusia berdosa tak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal itu. Sebagai bentuk penjelasan tentang Tritunggal tak akan memuaskan rasio manusia dalam dunia yang sangat mengagungkan penalaran. Apa yang kita butuhkan adalah iman yang bukan bertentangan dengan rasio, melainkan iman yang melampaui rasio kita. Setiap orang bukan saja berkewajiban memahami apa yang dipercayai, tetapi juga melakukan hak untuk menjelaskan apa yang dipercayai. Silakan Anda merumuskan dengan cara sendiri bagaimana ajaran tertinggi Tritunggal itu Anda mengerti yang jelas. Allah menyatakan dirinya secara amat kaya baik sebagai Bapa pencipta dan pemelihara, sebagai Anak sebagai penyelamat, dan Roh Kudus sebagai pembaharu, dan semuanya menunjukkan kepada Allah yang sama dan satu. Fenomena agama dinilai dan atau diukur dari ibadah atau ritual keagamaan. Apakah memadai? Silakan Anda mengemukakan argumen Anda menunjukkan bahwa agama tidak memadai bila diukur dari ritual keagamaan. Bagaimana pemahaman Anda sebagai orang percaya terhadap kecenderungan pemisahan kedua hal ini? Cobalah Anda membangun argumen sendiri mengapa pemisahan antara ibadah agamawi tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan dari sikap dan tanggung jawab moral atau etis kita terhadap sesama diri sendiri dan alam ciptaan Tuhan. Cobalah cari dasar-dasar Alkitab yang membangun argumen Anda. Pengalaman beragamaan adalah suatu yang sangat pribadi, meskipun praktik beragamaan bisa saja bersifat komunal. Oleh sebab itu, Anda dipersilahkan untuk mengomunikasikan atau mendeskripsikan dengan bahasa yang kita sendiri mengenai kepercayaan kepada Allah sebagai dialami dan dihayati dalam pengalaman keberagamaan Anda. Silakan mengomunikasikan beberapa pengalaman keberagamaan Anda kepada rekan-rekan sekelas. Akan tetapi, apa yang dipahami dan dihayati tentang Allah, apalagi Allah Tritunggal, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dideskripsikan dengan bahasa dan kata-kata kepada orang lain. Agama selalu berurusan dengan yang transenden atau dasar keberadaan yang mutlak. Karena itu, semua agama mempunyai konsep sendiri-sendiri tentang transenden atau dasar keberadaan yang mutlak itu. Dalam kekristenan, yang transenden adalah Allah atau Tuhan yang menyatakan diri secara sangat kaya. Misalnya, Allah Sang Pencipta yang sering disebut Bapa, sebagaimana diajarkan dalam doa Bapa kami oleh Tuhan Yesus. Allah yang percaya adalah juga Allah penyelamat dalam Yesus Kristus.
Rupanya kepercayaan ini mempunyai tempat yang sentral dalam kepercayaan Kristen. Itulah sebabnya dalam pengakuan iman rasuli ia mempunyai tempat yang utama. Allah penyelamat menyatakan hakikatnya sebagai yang berkorban dengan menjelma sebagai menjadi anak manusia dapat menanggung hukuman dosa manusia. Karena itu, iman sebagai jawaban terhadap kasih Allah memanggil manusia untuk mengasihi Allah melalui kasih kepada sesama dan makhluk ciptaannya. Keselamatan yang dikerjakan pada hakikatnya membawa manusia kepada hubungan yang baru dengan Allah dan persekutuan yang benar dengannya, tetapi juga pembebasan dari segala yang menghalangi kita menghayati kemanusiaan kita secara penuh. Keselamatan merupakan pengalaman masa kini, tetapi juga masa yang akan datang. Keselamatan juga sangat komprehensif dan holistik, artinya tidak hanya bersifat spiritual, melainkan juga kesejahteraan manusia kini. Dan di sini berita Injil diberitakan tidak hanya untuk keselamatan jiwa, tetapi pengalaman hidup yang bebas dari segala bentuk penindasan dan dominasi. Injil adalah kabar baik menyeluruh untuk manusia seutuhnya. Kita memberitakan Injil yang utuh untuk manusia yang utuh juga. Kita menolak spiritualisasi keselamatan dalam arti bahwa keselamatan yang dikerjakan Kristus hanya sebatas pada keselamatan jiwa, maupun pengertian bahwa keselamatan adalah pengalaman nanti di seberang kematian. Allah juga menyatakan diri sebagai roh memperbaharui semua ciptaan dan juga setiap individu yang percaya agar tetap menjalani hidup kekinian dengan sukacita, damai sejahtera, kasih, keadilan dan sebagainya sebagai dasar dari karakter Kristiani. Sebagai itu janji memperbaharui semua ciptaan pada suatu hari kelak menjadi dasar pengharapan yang merupakan daya penggerak sejarah untuk bekerja keras mewujudkan apa yang diharapkan dalam kekinian meskipun tak secara sempurna. Itu saja yang saya dapat baca dari mata kuliah PAK Pendidikan Agama Kristen. Sekian, terima kasih. Shalom.